Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudulkan tentang aspek keperilakuan dalam pengambilan keputusan dan penganggaran modal. Di sini saya Siska Intan Primadani. Saya Elsa Septina. Nama saya Hidayatul Ilmiah. Nama saya Wiwin Handayani. Nama saya Wiwin Indah Safira. Proses pengambilan keputusan terdiri dari 4. Yang pertama, pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau suatu peluang. Yang kedua, pencarian atas tindakan alternatif dan kuantitatif atas konsekuensinya. Yang ketiga, pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Dan yang keempat, penerapan dan tindak lanjut. Motif kesadaran. Ada 2 faktor dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, keinginan akan kestabilan atau kepastian. Yang kedua, keinginan akan kompleksitas dan keragaman. Para ahli psikologi telah mengembangkan 4 jenis model keputusan. Yang pertama, model keputusan yang diprogram secara sederhana. Yang kedua, model keputusan yang tidak diprogram secara sederhana. Yang ketiga, model keputusan yang diprogram secara kompleks. Dan yang keempat, model keputusan yang tidak diprogram secara kompleks. Jenis-jenis dari model proses ada 3, yaitu 1. Model ekonomi. Keputusan dalam model ekonomi tidak tergantung pada preferensi pribadi, tetapi lebih merupakan didikte oleh tujuan yang konsisten dari organisasi. 2. Model sosial. Model ini mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya tidak rasional dan bahwa keputusan dihitung berdasarkan interaksi sosial. 3. Model kepuasan Simon. Didasarkan pada konsep Simon pada orang administrasi di mana manusia dipandang sebagai rasional. Pengambilan keputusan dalam organisasi ada 3, yaitu 1. Perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. 2. Manusia para pengambil keputusan organisasi. 3. Peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecah masalah. Pembahasan aspek keperilakuan dalam penganggaran modal ada 4. Yang pertama ada tahap-tahap penganggaran modal. Yang kedua ada jenis dan pentingnya faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal. Yang ketiga ada masalah dalam mengidentifikasikan proyek potensial. Yang keempat ada penganggaran modal dalam konsep investasi. Komponen-komponen penganggaran modal terdapat 5. Yang pertama ada jumlah pengeluaran awal. Yang kedua ada jumlah dana atau kas yang mungkin dihasilkan pada akhir umur investasi. Yang ketiga ada manfaat keuangan neto yang ditimbulkan oleh operasi investasi. Yang keempat ada jangka waktu yang diharapkan selama timbulnya cash flow. Dan kelima ada tingkat pemulihan investasi. Metode keputusan penganggaran modal. Yang pertama, payback period, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali jumlah modal yang ditanam. Semakin cepat modal diperoleh kembali, berarti semakin kecil resiko yang harus diambil. 2. Net present value, yaitu metode penilaian investasi yang menggunakan discount cash flow. Mempertimbangkan nilai waktu uang pada aliran kas yang terjadi sekarang dengan alur kas keluar yang akan diterima pada masa yang akan datang. Yang ketiga, internal rate of return, yaitu tingkat pengembalian yang dihasilkan atas suatu investasi atau discount rate yang menunjukkan present value cash flow. IRR yang didapat dibandingkan dengan biaya modal yang ditanggung perusahaan. Yang keempat, profitability index, yaitu membagi nilai antara sekarang arus kas masuk yang akan datang diterima di waktu yang akan datang dengan arus kas keluar. Masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek. Penilaian dan kompensasi kinerja cenderung bersifat jangka pendek, biasanya untuk tahun, kuartal, atau bulan lalu. Dengan demikian, fokus dari manajemen tingkat bawah dan sampai tingkat tertentu. Manajemen tingkat menengah tentu saja akan berupa kinerja jangka pendek, yang seringkali diukur dengan tingkat pengembalian akuntansi. Masalah yang disebabkan identifikasi diri dengan proyek.
Dalam beberapa kasus, manajer dapat bertahan dalam posisi mereka tanpa dipromosikan atau ditransfer. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan jika manajer mengidentifikasikan dirinya dengan proyek yang mereka pikirkan dan mereka mulai. Pengembangan anggota dan proyek modal. Manajemen puncak harus mempertimbangkan apakah proyek yang diusulkan adalah baik untuk mengembangkan dari si pengusul proyek tersebut pada saat ini. Adapun anggaran modal sebagai ritual. Ketika proses persetujuan atas proyek tersebut berjalan, proyek tersebut telah menerima persetujuan pada beberapa tingkatan bawah. Para pembuat keputusan dan analisis di tingkat atas biasanya tidak mau menolaknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.